warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Helda. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi beriman kepada qada dan qadar. Sebagai seorang mukmin, kita wajib beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Di antara buah beriman kepada qada dan qadar adalah berupa ketenangan hati. Iman kepada qada dan qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang, merupakan kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, apa itu qada? Qada adalah ketentuan, kehendak, kemauan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali adalah zaman dikala segala sesuatu belum tercipta. Sekarang, apa itu qadar? Qadar merupakan perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala tadi terhadap semua makhluknya dalam qadar dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradah atau kehendaknya. Sekarang kita akan membahas takdir. Takdir dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran serta manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Sekarang ada salah satu hadis yang menjelaskan terkait tentang qada dan qadar tersebut. Bunyi hadis tersebut sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha azza wa jalla qad wakkala birrahimi malakan fayaqulu ay rabbi nutfat ay rabbi alaqatun ay rabbi mudghatun fa iza aradallahu ayyaqdiya khalqan qalal malaku ay rabbi zakar au unsya syafiyu au sya'idun famar rizku famal azalu fayuqataba kadzalika fi batuni ummihi rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, "Wahai Tuhan, ia masih berupa air mani." Setelah beberapa waktu, malaikat berkata lagi, "Wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah." Begitu juga setelah berlalu 40 hari, malaikat berkata lagi, "Wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal daging." Apabila Allah Subhanahu wa taala membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat berkata, "Wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan lelaki atau perempuan, sengsara atau bahagia, bagaimana rezekinya, serta bagaimana pula azalnya. Segala-galanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada lagi salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang qada dan qadar. Salah satunya tertuang dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Artinya,
dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 8. Tadi kita sudah membahas pengertian-pengertiannya. Sekarang manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menenangkan jiwa. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Yang ketiga, menumbuhkan sifat optimis di dalam diri. Dan yang keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong. Sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Kesimpulannya bahwa segala sesuatu di alam semesta ini telah ditentukan ukurannya oleh Allah SWT. Segala sesuatu yang akan terjadi telah diketahui dan direncanakan oleh Allah SWT. Tak satupun makhluknya yang mengetahui ketentuan Allah ini, baik itu dari golongan malaikat, jin, maupun manusia, semuanya tak ada yang mengetahui. Kiranya ini saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.